Shalom. Kembali kita berjumpa hari ini, saudara-saudara, di dalam Mezbah Doa. Sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami bisa ada di dalam Mezbah Doa. Tuhan, Kau berkati setiap kami semua yang join dan kami yang ada menyaksikan Mezbah Doa ini. Berkati Tuhan, baik umat-Mu yang sedang di dalam perjalanan, Kau terus lindungi mereka sambil mereka mendengarkan Mezbah Doa ini. Dan juga mereka yang terbaring sakit, Tuhan, Kau juga jamah mereka di dalam setiap keadaan mereka, kondisi apapun hari ini. Biarlah mereka juga boleh menyatukan hati di dalam Mezbah Doa di hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh sama-sama mengangkat hati kami, naikkan syukur kami. Engkau melayakkan kami untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah darah Tuhan Yesus yang menyucikan dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama yuk kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Dan beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengenalmu lebih lagi, ya Tuhan. Mengenal pribadimu dengan benar, bahwa umatmu hanya memandang Engkau, biar Engkau menjadi harta yang berharga bagi umatmu, bagi gerejamu, ya Tuhan. Biar hari-hari ini Kau bawa semua kami terhubung, ya Tuhan, ya Yesus, terhubung dengan Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Kami percaya firman-Mu tak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
kasih, kami mengucap syukur. Kami sampai hari ini ada, sebagaimana kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan buat kami. Dan biarlah hari ini kami boleh sama-sama melekat di dalam hati Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Lebih lagi, kami bukan hanya mengenal, tapi kami juga dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema buat kami Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari sekali lagi katakan, firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Kami siapkan hati kami, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, hatiku telah siap ya Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Engkau berbicara atas setiap kami, Engkau berkata-kata lewat setiap firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kami boleh seperti para murid yang duduk mendengar dan merenungkan firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Dan urapi setiap kami, apa yang kami dengar menjadi rema buat kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 1-9. Seperti nama WL kita hari ini, Anes, ya. Kita ambil kitab Yohanes pasal 5 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Boleh nanti dibacakan kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Baik, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Haleluya. Ya. Saudara, kita sering membaca di dalam kitab Yohanes pasal 5 ini, dan udah sering banyak cerita yang kita dengar seperti yang sudah dikatakan di dalam kitab ini. Di dalam sebuah kota Yerusalem, di sana di Bait Allah ada sebuah kolam yang dinamakan kolam Bethesda. Ya. Dan yang kita baca di sini, di sana banyak berkumpul orang-orang yang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Kita bisa membayangkan bagaimana suasana di kolam itu. Ya. Tempat itu bukan rumah sakit yang tenang, ya. Tempat itu seperti ruang tunggu para penderita, para pasien, ruang tunggu penderitaan. Dan setiap hari orang menunggu sesuatu terjadi, orang menunggu mujizat terjadi. Dan saat air bergoncang, semua orang berlomba-lomba masuk secepat mungkin. Nggak ada antrian, ya. Nggak ada sistem bantuan. Yang ada cuma satu aturan, siapa cepat, dia dapat. Ya. Di tengah-tengah kerumunan itu ada seorang laki-laki yang sudah 38 tahun yang mengalami kelumpuhan. Saudara, saya membawa Alkitab saya. Ya. Ini dihadiahkan sama guru sekolah minggu saya, dan Alkitab ini sudah 40 tahun usianya. Ya. Jadi ini diberikan pada waktu saya masih sekolah minggu, dan masih saya simpan sampai hari ini. Dan 40 tahun bukan waktu yang singkat. 40 tahun waktu yang penuh dengan kenangan, banyak hal yang terjadi. Tapi kita bisa belajar di sini. Ada orang yang 38 tahun mengalami kelumpuhan. 38 tahun bukan waktu yang cepat. 38 tahun banyak hal yang bisa dilalui dan banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan kalimat yang menyentuh yang diucapkan oleh orang yang lumpuh ini, dia mengucapkan, "Aku tidak punya seorang pun." Ya. Ini bukan cuma cerita tentang orang yang lumpuh. Ya. Di ayat ini, ayat 1 sampai ayat 9, kita mau belajar bersama-sama tentang kelumpuhan rohani dan budaya manusia. Ya. Jadi saya kasih tema firman Tuhan hari ini dengan judul Spiritual Paralysis, ya. Paralysis atau kelumpuhan rohani. Kita lihat ya di sini, apa yang bisa kita pelajari mengenai kelumpuhan rohani. Ya. Kelumpuhan rohani yang pertama membuat seseorang hidup terlalu lama di tempat yang sama. Kita bisa lihat bahwa orang yang lumpuh itu di ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun ya, lamanya sakit. Ya. Dia selalu ada di tempat yang sama, spotnya tetap sama, ya, di tepi kolam. Ya. Dia selalu melihat kolam yang sama, mendengar kesaksian orang yang disembuhkan,
mendengar cerita pengharapan yang sama, tetapi orang ini tidak mengalami perubahan, tidak pernah berubah. Kelumpuhan rohani sering terlihat seperti ini. Orang tetap ada di lingkungan yang sama, dengan pola hidup yang sama, dan dengan penderitaan yang sama. Bertahun-tahun, bukan karena Tuhan tidak bekerja, tapi karena seseorang terlalu lama tinggal di tepi pengharapan tanpa bergerak menuju perubahan. Dia selalu dekat dengan kemungkinan sembuh. Dia selalu dekat dengan mujizat Tuhan. Tapi tidak pernah sampai di sana. Kalau kita boleh gambarkan keadaan orang di zaman ini. Gambaran banyak orang secara rohani. Hari Minggu sering ke gereja. Ibadah di gereja. Pelayanan mungkin di sana. Berdoa, menyanyikan pujian dan penyembahan yang sama. Suka mendengarkan firman Tuhan, terlibat masuk di dalam komunitas, di dalam kelompok sel, komunitas rohani, tetapi hidupnya tidak berubah. Ini seperti orang yang selalu ada di spot yang sama di tepi kolam. Yang kedua, kelumpuhan rohani sering dipelihara oleh budaya, saya katakan budaya aku harus duluan. Di sini kalau kita lihat keadaan orang yang sakit ini, muncul mungkin sebuah pertanyaan. Dia kenapa terbaring di situ sampai tidak ada orang yang menolong dia untuk masuk dalam kolam? 38 tahun loh, saudara. Jadi setiap hari, jadi kalau 365 kali 38, udah berapa ribu hari. Ini pertanyaan yang penting. Di kolam Bethesda itu banyak orang sakit. Tapi tidak ada satu orang pun yang ngomong, ayo aku bantu kamu supaya kamu masuk kolam, supaya sembuh. Supaya kamu mengalami mujizat. Kenapa ya tidak ada orang yang mengatakan seperti itu? Jadi kalau boleh dikatakan ini sistem kolam Bethesda itu menciptakan kompetisi penderitaan. Jadi kalau seseorang sampai menolong orang yang sakit lumpuh ini masuk ke dalam kolam, maka orang yang menolong itu akan kehilangan kesempatan buat dirinya sendiri. Akibatnya setiap orang berpikir, aku harus duluan deh. Pokoknya aku dulu, yang penting aku sembuh. Yang lain bodoh amat. Saudara, budaya ini mirip dengan dunia modern saat ini. Di mana kita bisa melihat budaya yang sama. Orang selalu berpikir siapa sih yang lebih sukses? Siapa yang duluan lebih terkenal? Siapa yang paling dulu viral? Siapa yang paling dulu naik jabatan, naik posisi, dapat promosi? Siapa yang duluan dapat kesempatan? Atau juga siapa duluan yang dapat keuntungan? Pokoknya aku harus dapat cuan dulu. Pokoknya aku harus dapat profit dulu. Inilah sistem budaya yang hari-hari ini juga ada di dalam masyarakat kita. Seperti Paulus pernah menyampaikan, tanda-tanda orang di akhir zaman. Mereka akan mementingkan dirinya sendiri. Mereka egois. Jadi tanpa sadar, masyarakat kita, dunia sekeliling kita juga hidup di dalam budaya Bethesda yang modern. Ketika kesempatan itu terbatas, manusia cenderung jadi egois. Kesempatan untuk dapat pekerjaan, kesempatan untuk naik jabatan, kesempatan untuk mendapat keuntungan, kesempatan untuk mengalami sukses, semakin terbatas, manusia cenderung semakin egois. Orang berhenti melihat orang lain sebagai sesama mereka, tetapi mereka memandang orang lain sebagai saingan, kompetitor. Jadi budaya kompetisi itu menjadi sangat kuat saat kesempatan itu menjadi semakin terbatas. Itu sebabnya orang lumpuh itu sampai berkata,
aku nggak punya seorang pun untuk nolong aku. Kalimat ini tragis, menyedihkan. Dia nggak ngomong, aku nggak bisa jalan, aku lumpuh. Tapi dia berkata, aku tidak punya orang. Kadang masalah terbesar manusia itu bukan kekurangan kesempatan, tetapi karena kekurangan orang yang peduli, orang yang care, orang yang mau menolong. Sekali lagi ya, kadang masalah terbesar manusia bukanlah kekurangan kesempatan, tetapi karena kekurangan orang yang peduli, orang yang care terhadap dia dan mau menolong. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kelumpuhan rohani. Kelumpuhan rohani terjadi ketika komunitas kehilangan belas kasihan. 38 tahun berarti orang ini sudah lama ada di situ. Kemungkinan besar semua orang sudah pada tahu, sudah pada mengenali orang ini. Mereka sudah tahu spotnya ada di situ. Oh, dia kondisinya seperti itu. Dan mungkin dulu awal-awalnya pada waktu orang melihat dia, orang bisa berkata, aduh kasihan banget deh dia. Ya. Tapi setelah bertahun-tahun karena dia sudah terbiasa melihat pemandangan seperti itu, sesuatu menjadi berubah. Orang mulai kebiasaan untuk melihat penderitaannya. Dalam bahasa psikologi ini dibilang compassion fatigue atau kelelahan berempati. Ketika seseorang terlalu lama melihat penderitaan, hati bisa menjadi kebal. Hati bisa menjadi abai. Hati bisa menjadi ignore. Ya. Akhirnya orang berkata dalam hati melihat penderitaan itu, ya itu memang udah nasibnya. Seperti mungkin saat ini kita ada di dalam kondisi bangsa kita mungkin. Kita melihat ya sama aja. Ya. Saya mau kabur aja udah nggak ini Pak. Usia saya udah bukan usia produktif. Ya udah terima nasib aja tinggal di sini. Kita udah mulai kehilangan pengharapan. Karena kita melihat penderitaan yang sama terus-menerus berlangsung bertahun-tahun. Tapi ya seperti itu. Kita sepertinya menerima nasib. Udah pasrah aja lah. Ya. Dan orang yang menderita itu, orang yang sakit lumpuh ini, itu nyata tapi rasanya tidak terlihat. Real but unseen. Dia ada di sana setiap hari, tapi tidak benar-benar diperhatikan. Ini bahaya komunitas yang sudah kehilangan belas kasihan. Komunitasnya masih ramai, masih banyak orang, tapi sudah tidak lagi peduli. Ya. Tempatnya penuh orang, tapi seseorang masih bisa berkata, aku nggak punya siapa-siapa. I am in the group, but I am not in the circle. Jadi gereja tidak boleh menjadi seperti Bethesda. Umat Tuhan jangan sampai menjadi seperti Bethesda. Komsel, Kersel, jangan sampai menjadi seperti Bethesda. Gereja tidak boleh tidak boleh menjadi tempat di mana orang duduk berdampingan setiap minggu, tetapi tetap merasa sendirian. Nah, dari 3 hal kelumpuhan rohani tadi, kita melihat berikutnya ada sebuah titik balik, ada turning point yang terjadi. Saat Yesus datang ke tempat ini, di ayat ke-6, sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat dalam. Ada kata-kata di situ, ketika Yesus melihat orang itu. Di sejumlah kerumunan orang, di tengah-tengah orang-orang sakit, Yesus melihat satu orang. Yesus melihat orang yang diabaikan oleh dunia. Yesus melihat orang yang merasa bahwa dia sendirian di situ.
Yesus melihat orang yang terabaikan, ignored, yang lonely, kesepian di situ. Dan Yesus mendatangi, Yesus menjumpai dia, dan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini pertanyaan yang cukup membuat syok. Ya. Karena kadang orang bisa hidup terlalu lama dalam kelumpuhannya sehingga kehilangan keberanian untuk berharap. Ketika Yesus melihat berbicara kepada orang lumpuh ini, sesuatu mulai berubah. Dan Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan dalam sekejap, 38 tahun, kelumpuhan itu berakhir. Saudara, orang yang biasa hidup terlalu lama di dalam kelumpuhannya, dia punya satu kehilangan harapan, kehilangan keberanian untuk dia berharap. Satu kali ada sebuah penelitian, di sana ada seorang ilmuwan, ya, dia melihat bagaimana dia meneliti perilaku dari binatang. Jadi dia membuat 3 kelompok binatang. Ya. Yang pertama, binatang itu ditaruh di dalam kotak. Ya. Setiap kelompok ada di dalam kotak atau kandang. Ya. Yang pertama, binatang itu anjing ini, ya, anjing ya. Binatang ini namanya anjing. Anjing ini dalam kelompok yang pertama, di kandang yang pertama dia ada di situ, dia tidak diikat. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah anjing yang diikat, ya. Dan sama yang ketiga juga adalah kelompok anjing yang diikat. Nah, di kandang yang kedua dan yang kandang yang ketiga, di situ kandang itu diberikan aliran listrik. Ya. Jadi anjing yang diikat, dia punya ada di situ aliran listrik, ya, bisa dialiri listrik, sehingga pada waktu listrik itu dinyalakan, anjing itu kesetrum, saudara. Nah, waktu kesetrum anjing itu kaget, ya merasa sakit, ya. Di kandang yang kedua dan ketiga, semua mengalami sakit. Tapi begitu kandang yang kedua, dia punya satu, ilmuwan ini membuat ada satu knop untuk menghentikan aliran listrik itu. Tetapi di kandang yang ketiga, tidak ada knop aliran listrik. Jadi anjing itu yang kedua, dia kesakitan tapi kemudian dimatikan knopnya. Yang ketiga, kandang yang ketiga, anjing itu mengalami terus kesakitan tanpa ada knop listrik. Nah, setelah beberapa lama, ya, ilmuwan itu karena melihat di kandang yang kedua, anjing yang kedua, kandang kedua melihat setiap kali aliran listrik itu nyala, dia kesakitan. Kemudian ada orang yang mencet tombolnya sehingga aliran itu mati. Anjing itu melihat, oh, ada tombol di situ. Dan setiap kali aliran itu dinyalakan sama ilmuwan itu, anjing itu bisa menghampiri knop untuk mematikan. Tapi di kondisi kandang yang ketiga, anjing itu nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, kemudian setelah beberapa lama, kandangnya diangkat, ya. Jadi binatang itu dipindahkan pada satu tempat. Di kondisi kandang anjing yang ada kelompok yang pertama, begitu mengalami aliran listrik, anjing itu bisa melompat, saudara, ya, menghindari ruangan itu, ya, menghindari tempat itu. Dan anjing yang kedua sama juga, begitu aliran listrik itu dinyalakan, ya, dia merasa kesakitan, anjing itu lompat keluar dari tempat itu. Dan di dalam kelompok yang ketiga, begitu anjing itu mengalami aliran listrik, dia tidak pergi kemana-mana. Dia tetap aja di situ, sekalipun itu ada aliran listrik di dalamnya. Nah, saudara, kadang-kadang orang yang terlalu lama hidup di dalam kelumpuhan, di dalam penderitaannya, saat dia mengalami penderitaan,
dia sudah tidak bisa memiliki keberanian untuk berharap lagi. Dia merasa bahwa itu adalah normal. Dia merasa bahwa itu adalah alami. Dan itu adalah sesuatu yang harus dia terima. Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama. Waktu kita terus ada di dalam penderitaan yang sama, terus-menerus bertahun-tahun. Apakah itu kemiskinan yang kita hadapi? Apakah itu selama ini penderitaan yang kita alami, luka yang kita terus pertahankan? Semua hal itu bisa membuat kita kehilangan keberanian untuk berharap. Hari ini kita mau belajar, waktu Yesus datang, Dia memberikan harapan. Dia datang untuk mengubah satu keadaan. Dia datang untuk membebaskan orang dari penderitaannya. Yuk, sama-sama hari ini kita merenungkan dari cerita ini. Cerita ini menantang kita dengan dua pertanyaan besar. Yang pertama, apakah kita seperti orang lumpuh itu tadi? Mungkin kita sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan kita, dalam kondisi kita, dalam kemiskinan, dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan, dalam luka kita, ya, terlalu lama menunggu perubahan, terlalu lama berada di tepi kesempatan, menunggu. Dan yang kedua, apakah kita seperti orang-orang di sekitar orang lumpuh itu? Apakah kita hidup dalam budaya yang aku harus duluan, pokoknya aku dulu? Ya. Apakah kita melihat orang yang terluka, orang yang menderita, tapi kita tidak berhenti? Apakah kita sibuk mengejar kehidupan kita sendiri sampai kita tidak melihat orang yang terbaring di sekitar kita, orang yang membutuhkan pertolongan kita? Seperti imam dan orang Lewi yang melihat orang Samaria yang setengah mati menderita, tetapi dia hanya lewat, berhenti sejenak dan mengabaikan. Yuk, kita termasuk orang yang mana? Kita merenungkan di dalam diri kita sendiri. Apakah ternyata kita adalah orang yang lumpuh itu, atau kita orang-orang yang ada di sekitarnya, yang melihat nyata, tapi rasanya tidak tergerak untuk melakukan sesuatu? Apa yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan tinggal terlalu lama di tepi kolam. Tuhan nggak memanggil kita hanya untuk dekat dengan kebenaran, tapi Tuhan memanggil kita untuk bangkit dan berjalanlah. Saudara, mungkin kita sudah sering mendengar kebenaran bertahun-tahun, diajar dengan firman Tuhan, membaca Alkitab kita sampai habis dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tapi kita nggak cuma hanya dekat dengan kebenaran itu, tapi kita juga bangkit dan berjalan di dalam kebenaran itu. Lalu yang kedua, yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita, hancurkan budaya aku duluan. Aku harus duluan. Kerajaan Allah itu bekerja dengan prinsip yang berbeda. Dunia banyak, atau orang lain banyak berkata, aku harus duluan. Pokoknya aku yang paling dulu. Tapi di dalam kerajaan Allah, orang berkata, ayo aku bantu kamu. Ayo aku tolong kamu. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan dalam hidup kita belajar dari Yesus. Jadilah orang yang melihat. Yesus melihat orang yang tidak dilihat oleh orang lain. Yesus memperhatikan orang yang terabaikan di dalam penderitaannya. Hari ini mungkin ada di sekitar kita orang-orang yang mungkin tidak ngomong secara verbal, tapi orang itu berkata dalam hatinya, aku nggak punya siapa-siapa. I feel lonely. I am nobody. I am in the group, but I am not in the circle.
rasanya terkotak-kotak. Ya. Yesus melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Hari ini, yuk kita jadi orang yang melihat. Di dalam kersel kita, di dalam kelompok komunitas kita lihat ada orang yang terabaikan nggak? Ada orang yang selama ini ya kita lihat bahwa dia begitu struggle dalam hidupnya. Bisa kita lihat nggak perjuangan atau apa yang dia alami? Hari ini Tuhan memanggil kita, gerejanya, umat Tuhan, untuk jadi komunitas di mana orang berkata, aku nggak sendirian ternyata. Aku punya support system. Aku punya teman-teman yang care sama aku. Jadi dia nggak merasa kesepian. Yuk hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar hari ini dari firman Tuhan, kita melihat satu sudut pandang dari kebenaran ini yang berbeda. Jangan sampai kita mengalami orang seperti orang yang mengalami kelumpuhan rohani. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama terapkan, sama-sama lakukan. Kita saat ini kita ada di posisi orang lumpuh itu, atau kita ada di posisi orang yang melihat dia, orang-orang di sekelilingnya yang melihat orang lumpuh ini. Kita mau cek diri kita pribadi. Masih ada nggak orang yang perlu saya perhatikan? Masih ada nggak orang yang perlu saya care? Masih ada nggak orang yang perlu saya bantu, saya tolong, saya pedulikan, saya perhatikan dia? Hari ini kita datang pada Tuhan. Sebelum nanti di penghujung mesbah doa ini kita mendoakan teman-teman kita, mereka yang punya pergumulan. Kita refleksi, kita renungkan kebenaran ini dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini mata kami melihat apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami boleh sama-sama datang pada Tuhan dalam sebuah pertobatan, dengan sebuah tekad di dalam hati kami, komitmen di dalam hati kami, untuk kami berubah, untuk kami melakukan hal yang seharusnya Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari jadikan pujian ini doa kita, katakan
Bapa, Kau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya Tuhan. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu. Sekali lagi katakan, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Setiap firman-Mu, kata-kata-Mu menjadi kehidupan buat setiap kami, mengubah hidup kami. Biarlah hari ini kami menyadari bahwa kami perlu bangkit, kami perlu berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran itu. Mari Tuhan, kami mau tinggalkan masa lalu kami mau tinggalkan segala hal yang hari-hari ini menjadi pergumulan setiap kami. Kami struggle di dalamnya. Kami berjuang untuk kami lepas keluar dari setiap penderitaan kami. Tapi hari ini kami bisa sama-sama melihat bahwa Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami. Engkau melihat hal yang kami perlukan. Kami mau menanggapi ajakan-Mu untuk kami bangkit berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kebenaran ini kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik di dalam komunitas kami,
di dalam kami bergereja, di dalam setiap segi pekerjaan apapun yang kami lakukan, itu kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, buat kami untuk kami bertekad, berkomitmen, konsisten melakukan apa yang kami sudah ikrarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini juga kami di Mesbah Doa ini, kami bawa saudara-saudara kami, mereka yang ada di dalam sakit penyakit mereka, mereka yang ada di dalam pergumulan-pergumulan mereka, di dalam setiap beban-beban yang berat buat mereka. Kami berdoa Tuhan, di dalam setiap masalah yang kebuntuan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, baik di dalam sakit penyakit mereka, baik di dalam hubungan mereka, di dalam keluarga mereka, apapun juga Tuhan, di dalam bisnis, usaha, pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Kami hari ini berdoa di hadapan-Mu, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berfirman kepada mereka, Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada mereka. Kau jumpai mereka satu persatu Tuhan, sehingga mujizat-Mu boleh terjadi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mengubah setiap kami semua, sehingga di dalam setiap apapun masalah yang umat-Mu hadapi, saudara-saudara kami hadapi, biar ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan, Engkau memberikan kemenangan buat setiap anak-anak-Mu, Engkau memberikan kelegaan buat mereka, Engkau memberikan pembelaan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, Engkau menjadi penolong satu-satunya. Engkau menjadi pelindung buat mereka. Engkau menjadi pemelihara buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Mesbah Doa kami hari ini. Biarlah kami boleh angkat kedua tangan kami sama-sama untuk kami terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di Mesbah Doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati